yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Hari ini kita membahas tentang ar-rahmah. Membahas tentang ar-rahmah. Kalau kemarin membahas tentang, masih ingat yang kemarin? Kemarin juga sudah masuk kepada akhlak mulia. Ar-rahmah itu apa? Ar-rahmah, kasih sayang. Kasih sayang dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin itu membahas tentang amanah, betul ya? Membahas tentang amanah. Amanah itu apa? Amanah adalah sifat yang seseorang merasa aman ketika yang punya sifat amanah itu ada di sampingnya. Kepercayaannya, merasa aman dititipkan kepada orang itu. Barang itu amanah. Nah, sekarang kita membahas tentang akhlak mulia yang selanjutnya itu ar-rahmah atau kasih sayang. Jadi Ustaz Hamdan ini dalam bukunya polanya itu apakah seperti pola gelas kosong. Gelas kalau mau diisi oleh air kopi misalnya, sedangkan gelas itu berisi air apa? Ada gelas mau diisi oleh air kopi, sedangkan gelas itu misalnya berisi air apa? Air susu. Maka air susunya harus dibuang dulu, betul ya? Baru diisi dengan air kopi. Supaya apa kopinya? Supaya enak, rasa kopinya asli. Kalau dicampur belum tentu semua orang suka. Seseorang yang mau menanamkan akhlak mulia kepada dirinya, Arsya ingin menanamkan akhlak mulia di dalam diri itu jujur, amanah, kasih sayang. Maka sifat-sifat yang jeleknya harus dihilangkan dulu. Seperti tadi, gelas yang berisi air susu kalau mau diisi oleh air kopi, air susunya harus dibuang dulu, tidak bisa dicampurkan. Tidak bisa seseorang itu bohong iya, jujur iya. Berarti bohong atau jujur? Bohong. Jadi hilangkan dulu sifat-sifat jelek, lalu ditanamkan sifat-sifat baik. Kita bahas sedikit ya tentang rahmat ini atau artinya kasih sayang. Saya sekali, kalian sekali.
Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmat adalah kasih sayang yang membuat seseorang sanggup berbuat baik kepada yang disayangi. Habib punya sifat rahmat tidak dalam hati Habib? Apa cirinya? Cirinya adalah Habib siap berbuat baik kepada yang disayangi. Sayang kepada siapa Habib? Pada orang tua. Apa cirinya? Ketika Habib diminta tolong, Habib tolong ke warung beli apa Habib? Yang membelinya itu malu. Beli sesuatu walaupun Habib malu, tapi karena sayang kepada orang tua, akhirnya Habib bagaimana? Pergi ya, ke warung, tidak pergi main. Habib tidak menjawab alim izin. Nah, berarti tidak sayang begitu. Kalau orang yang sayang itu ada sifat berkorban. Ada sifat apa Husna? Berkorban. Seperti orang tua kita mencari uang ya, hujan-hujanan, betul ya, panas-panasan, naik motor capek, kadang perutnya kosong, datang ke rumah bawa uang untuk siapa? Untuk kita makan. Kenapa orang tua itu mereka lakukan seperti itu kepada kita? Karena punya sifat sayang. Kalau di binatang ada tidak sifat sayang? Ada. Nanti ada hadis di mana kata Rasul, Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat. 100 rahmat. Satu rahmat diturunkan di dunia. Satu. Satu rahmat itu dibagikan kepada seluruh makhluk Allah di dunia. Arasya sayang kepada ibunya, Aparhan sayang kepada orang tuanya. Itu satu rahmat Allah dibagi-bagi. Dan 99 rahmat kata Rasul ini Allah siapkan di mana? Di surga. Sampai dengan satu rahmat yang Allah berikan di dunia, seorang binatang, bukan seorang binatang, seekor binatang, seekor induk binatang mengangkat kakinya kata Nabi karena takut menginjak anaknya. Itu menggambarkan rahmat Allah. Aya ucing nya ngalahirkeun dina kardus, anakna sabiji? 8 ucing sekali ngalahirkeun. Lamun kerere sekali ngalahirkeun 8 kumaha re? Ngajajar 3 anak kucing. Wios re? Alim hiji we nya? Hiji we. Kucing eta di kumaha tah anu 8na? Di nenan pan sadayana, henteu di emaman. Henteu dijejak. Kenapa? Karena Allah memberikan rasa kasih sayang kepada kucing. Yang pertama, silakan. Al-Qasas ayat 73. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi walitabtagu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Subhanallah. Kata Allah, wa min rahmatihi, di antara bentuk rahmat Allah itu apa? Ja'alakumul laila wan nahar. Allah menjadikan malam dan siang. Kalau malam biasanya rani apa?
Rani malam tidur. Kenapa tidur? Itu sebelah kanan Rani siapa? Sawah. Kenapa tidur? Kasih sayang Allah. Tiba-tiba kita ngantuk, pas malam ngantuk, ditutupi dengan gelap, itu kasih sayang Allah. Pagi hari kita semangat lagi. Ya. Kata Allah dalam ayat ini, walitabtagu min fadli. Pagi hari dipakai untuk mencari keutamaan Allah, mencari rezeki. Itu satu bentuk kasih sayang Allah, itu ada siang dan malam. Yang kedua, Asy-Syura ayat 28, wa huwallazi yunazzilul ghais min ba'di ma qanatu wa yabsyur rahmatah wa huwal aliyyul hamid wa huwal waliyul hamid. Yang kedua, di antara bukti rahmat Allah itu Allah menurunkan al-ghais, apa? Arasya, hujan. Hujan itu kasih sayang dari Allah. Kenapa itu jadi banjir di Dayakolot? Katanya kasih sayang Allah, tapi jadi banjir. Kenapa? Coba Arsa. Kan menurut ayat ini, al-ghaitsa mim ba'di ma qanatu wa yabsyuru rahmatah. Hujan itu supaya orang-orang tidak putus asa dengan adanya hujan, ada harapan kehidupan dan menyebarkan rahmat Allah. Lalu kenapa Arasya di Dayakolot malah banjir? Katanya hujan rahmat Allah, tapi kenapa banjir? Apa jawabannya? Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan fil barri. Di mana barri? Di daratan. Wal bahr, bahr itu di lautan. Ada orang namanya Bahar, artinya laut. Makanya Kang Bahar masuk resep ke laut. Lawan Kang Bahar, Kang Bar. Kalau bar mah daratan. Nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Kenapa? Bima kasabat aydinna. Semua itu karena perbuatan manusia. Kenapa di Dayakolot banjir? Bima kasabat aydinna. Pasti ada orang-orang yang merusak. Di mana? Mungkin di kecamatan tetangga, sampai air itu tidak bisa diserap oleh pepohonan. Mungkin pohonnya sudah tidak ada. Kan fungsi pohon itu untuk menyimpan cadangan air, betul ya? Selain pohonnya tidak ada, apalagi menyebabkan banjir itu? Tanahnya sudah bagaimana? Arasya dipelur dari kumahan, ditembok. Kalau tanah sudah ditembok, bisa menyerap air? Tidak bisa. Maka airnya mengalir deras. Tanahnya banyak yang ditembok, pohonnya banyak yang bagaimana? Akhirnya ditebang. Yang ketiga apa? Buang sampah. Buang sampah sembarangan. Ya pantaslah apa? Banjir. Sampah nyocok di mana-mana, pohon ditumbang, kemudian tanahnya ditembok. Salah siapa? Bukan salah Allah. Allah tidak pernah menurunkan hujan sampai merusak, kecuali ketika zaman Nabi Nuh. Itu memang doa dari Nabi Nuh. Ya Allah, hancurkanlah semua orang yang tidak beriman kepadamu, orang-orang yang kafir, dan sisakanlah orang-orang yang soleh. Makanya yang naik perahu cuma sedikit.
Kemudian dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 50, Fangdur ila asari rahmatillah kaifa tuhyil ardo ba'da mautiha. Yang ketiga bentuk rahmat Allah itu bagaimana Allah menghidupkan kembali tanah yang mati. Tanah yang mati itu bagaimana Habib? Kemarau. Lalu terhujani menjadi bagaimana itu? Tanahnya sawah. Muncul apa? Rumput ya. Selain rumput ada apa lagi di dalam tanah yang subur? Lele. Ada tikus. Tikus ada masuk tanah. Ada ya, tikus tanah. Ada apa lagi? Bias. Ada cacing, ada cacing. Apalagi arsa. Makhluk di dalam tanah. Banyak. Makanya Al-Ustaz Muhammad Romli Allah yarham pernah mengatakan, teu aya jalma nu teu butuh ku hujan. Aya oge jalma teu butuh ku hujan, amak nalika hujan teh nalika hujan teu luyuh jeung kahayangna. Arasya tos ganteng nganggo jas, nganggo dasi, kopiah dendek, sapatu herang, bade ka mana? Kanu hajat. Gebret hujan. Hujan. Seolah-olah Arasya tidak membutuhkan hujan. Padahal bukan tidak membutuhkan, lamun taya hujan mau aya kehidupan. Kenapa Arasya mengeluh hujan? Karena ketika itu Arasya mau berangkat ke undangan. Sama Al-Quran juga tidak ada orang yang Quran. Ada juga orang yang marah ketika dijelaskan Quran sedang tidak sesuai dengan keinginan. Kemudian surat Al-An'am ya ayat 54. Wa idza ja'akal ladzina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Apabila orang-orang beriman kepada ayat kami itu datang kepadamu Muhammad, maka katakanlah salamun alaikum ya. Sebarkanlah salam itu antar umat Islam. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah. Allah telah menetapkan kepada dirinya rahmat. Di antara bentuk rahmat Allah itu bagaimana Aparhan? Satu dosa dibalas satu kebaikan dibalas 10 minimal. Akyas godin dosa, maka nanti disiksanya 1 godin. Akyas infak 5.000 dibalasnya 5.000 kali 10. Itu lebih dari itu bahkan di akhirat di surga. Yang kelima Al-An'am ayat 147. Fa in kadzabuka faqul rabbukum dzurrahmah wasi'ah wala yuraddu ba'suh anil qaumil mujrimin. Maka jika mereka mendustakan kamu Muhammad, katakanlah Rabbmu mempunyai rahmat dan yang luas dan siksanya tidak dapat ditolak bagi kaum yang berdosa. Yang keenam Al-A'raf ayat 156. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirah inna hudna ilaika. Qala adzabi usibu man asa'u wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Fasa'aktuha lil ladzina yattaqun wa yu'tuna zakah wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertaubat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapa saja aku kehendaki dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ingin rahmat Allah? Mau rahmat Allah?
Syaratnya satu, bertakwa. Sholat. Jangan meninggalkan sholat di antaranya. Yang kedua, laksanakan zakat. Ya, seperti bulan ini ada kewajiban zakat fitri, zakatul fitri. Orang tua kalian sudah bayar zakat? Coba dicek. Yang kedua, kalau ingin disayangi Allah apa? Beriman kepada ayat-ayat Allah. Kata Nabi SAW, innama yarhamullah min ibadihir ruhama. Di antara hamba Allah yang disayangi itu siapa? Mereka yang menyayangi pada orang lain. Dalam hadis yang lain, ya Rasulullah ud'u 'alal musyrikin, qala inni ub'as lamma wa innama bu'istu rahmah. Ini ada yang terpotong. Ya Rasulullah, doakanlah orang-orang musyrik dengan celaka. Rasulullah menjawab, sesungguhnya aku diutus bukan untuk menjadi pelaknat, tetapi aku diutus sebagai rahmat. Mendoakan tidak baik kepada musuh boleh tidak? Tidak boleh. Ini ayat hadis. Harusnya mendoakan gimana? Husna. Ya Allah, mudah-mudahan musuh saya sadar, diberi kesadaran taubat kepada Allah ini. Selanjutnya sabda Nabi, ja'alallahu rahmah mi'ata juz'in, yang tadi yang 99. Allah pun berfirman dalam Al-Anbiya 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau Muhammad diutus kecuali untuk apa? Rahmat bagi setiap alam. Al-Jasiyah ayat 30. Fa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayyudkhiluhum rabbuhum bi rahmati dzalika huwal fawzul adzim. Beriman, beramal saleh, masuk kepada rahmat Allah, surga. Yunus 58, qul bi fadlillah wa rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma tajma'un. At-Taubah 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alal mu'minin raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa oleh penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ini sifat Rasul ya. Kepada sahabat saling menyayangi, kepada orang kafir keras, tapi tidak ada dendam. Selanjutnya sabda Nabi dalam riwayat Ahmad, Allah akan merahmati seorang perempuan sholat tahajud. Lalu beres sholat tahajud, perempuan itu membangunkan suaminya, susah bangun, pakai air ke wajahnya, lalu tahajud. Atau sebaliknya, laki-lakinya dulu tahajud, lalu bangunkan istrinya tidak bangun-bangun, pakai air cepret wajah. Kata Rasulullah SAW, rahimallah, Allah akan memberikan rahmat. Selanjutnya rahmat Allah itu turun dalam riwayat Ahmad itu kepada orang yang mencari ilmu. Suka orang yang mencari ilmu itu digambarkan beberapa keutamaan ya, bukan hanya rahmat Allah. Dinaungi malaikat. Ya, tuh ketika meninggal sedang berangkat atau pulang, kalau maut ya meninggal syahid insya Allah.
Kata Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Kalau mau disayangi harus menyayangi. Riwayat Ahmad, la tunza'u rahmah illa min syaqiyun. Rahmat tidak akan dicabut kecuali dari orang yang celaka. Kalau kepada orang tua sudah tidak mau hormat, kepada saudara tidak mau membela, kepada adik tidak mau sayang, kepada kakak tidak mau hormat, berarti orang itu sudah dicabut rahmatnya. Nauzubillah min. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang memiliki rasa kasih sayang, baik kepada diri ataupun kepada orang lain. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.